Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kita belajar biologi. Sebelumnya kita telah membahas tentang pewarisan sifat, yakni mengenai hukum Mendel 1 dan 2 dan penyimpangan semu hukum Mendel. Ya, kali ini saya akan membahas tentang pola-pola hereditas. Yang pertama, golongan darah manusia. Pada semester 1 di kelas 11 kita sudah pernah membahas tentang sistem peredaran darah ya. Salah satunya yaitu belajar mengenai golongan darah. Nah, di sini kita akan memahami genotip dari masing-masing golongan darah. Jadi, golongan darah ini ada beberapa sistem. Yang pertama adalah golongan darah sistem ABO, di mana terdapat golongan darah A, B, AB, dan O. Yang harus kita pahami adalah genotip dari tiap-tiap golongan darah. Golongan darah A memiliki dua macam genotip, makanya disebut dengan alel ganda karena memiliki dua genotip, yaitu IA-IA atau IA-IO. Ya, walaupun di sini gambarnya terlihat I kecil saja, tapi kita bacanya, ucapkannya IA-IO. Karena dia bertautan dengan gen O, di mana gen O ini bersifat resesif. Selanjutnya, golongan darah B, dia memiliki dua macam, yaitu IB-IB dan IB-IO. Selanjutnya, golongan darah AB memiliki satu macam gen, yaitu IA-IB. Jadi, gen A dan gen B itu bersifat dominan, sedangkan gen O itu bersifat resesif. Ya, gen O dia memiliki genotip IO-IO. Kemudian juga ada golongan darah sistem MN. Ya, ada M, N, dan MN. Ya, untuk genotipnya LMM. Untuk golongan darah M, golongan darah N itu LN, LN, sedangkan golongan darah MN itu LM dan LN. Dan terakhir ada golongan darah sistem RH atau resus, mana ada resus positif dan resus negatif. Resus positif ini bersifat dominan, bisa RH ya, R besar atau R besar R kecil. Sedangkan resus negatif dia R kecil H kecil semuanya atau bersifat resesif. Selanjutnya, sifat yang dipengaruhi oleh kromosom seks. Contohnya adalah kebotakan pada laki-laki merupakan sifat yang dipengaruhi oleh kromosom seks, di mana genotipnya yaitu B besar. Ya, ini dia bersifat homozigot, akan menimbulkan laki-laki botak dan perempuan botak. Kemudian B besar, B kecil atau gen heterozigot pada laki-laki akan mengalami kebotakan, sedangkan pada perempuan tidak mengalami kebotakan. Selanjutnya B kecil atau resesif. Nah, ini yang gen normal ya, pada laki-laki jika memiliki gen B kecil, maka dia tidak mengalami kebotakan. Begitu juga dengan perempuan. Jadi lebih banyak laki-laki yang mengalami kebotakan daripada perempuan. Kemudian penentuan jenis kelamin. Ya, pertama ada jenis kelamin pada manusia. Kita tahu bahwa manusia memiliki 46 kromosom, di mana 44 ini adalah kromosom autosom atau kromosom tubuh, dan 2 berupa kromosom seks, yaitu kromosom X atau Y. Ya, XY ini merupakan kromosom dengan berjenis kelamin laki-laki ya, XY, sedangkan XX itu
berjenis kelamin perempuan. Ya, jadi pada sel sperma dan sel telur itu berbeda. Pada sel sperma ini memiliki kromosom X atau kromosom Y, sedangkan untuk autosomnya sama-sama 22. Sedangkan sel telur itu memiliki kromosom X kedua-duanya dan kromosom autosomnya sama-sama 22. Jadi yang menentukan jenis kelamin adalah sel sperma karena memiliki kromosom X dan kromosom Y. Jika kromosom X ya bertemu dengan sel telur X lagi, maka akan menghasilkan anak perempuan memiliki kromosom 44 plus XX. Jika kromosom Y ya bertemu dengan kromosom X dari sel telur, maka akan menghasilkan anak laki-laki dengan kromosom 44 plus XY. Seperti itu ya untuk penentuan jenis kelamin pada manusia. Nah, di sini ada juga pada jenis ayam. Dia memiliki tipe XO. Ya, XO. Pada jantan memiliki kromosom 22 plus XO, sedangkan pada betina memiliki kromosom 22 plus XX. Jika ini ya, spermanya memiliki dua macam, X dan O, sedangkan sel telur memiliki satu macam gonosom ya, X saja. Jadi sama seperti yang tadi, jika sperma X kemudian membuahi ya sel telur yang X, maka akan menghasilkan 22 plus XX, yaitu jenis kelamin betina. Sedangkan jika sperma O membuahi sel telur, maka akan menghasilkan 22 kromosom plus XO, yaitu jantan. Seperti itu. Kemudian di sini ada tipe ZW ya pada belalang dan juga pada lebah madu ya, kurang lebih sama, cuma di sini untuk belalang yang menentukan adalah sel telur. Kalau tadi pada manusia dan pada ayam itu yang menentukan adalah sel spermanya, tetapi pada belalang ini yang menentukan adalah dari betinanya ya. Tinggal disilangkan saja. Kemudian untuk lebah madu dia berkaitan dengan jumlah kromosomnya ya. Kalau jantan itu memiliki 16 kromosom bersifat haploid, sedangkan betina itu memiliki 32 kromosom yang bersifat diploid. Jadi jika memiliki keturunan 32 kromosom, maka jenis kelaminnya adalah betina. Sedangkan jika memiliki 16 kromosom, maka keturunannya adalah jantan. Seperti itu. Selanjutnya adalah kelainan dan penyakit genetik pada manusia. Ya, jadi ini yang berkelainan yang disebabkan oleh alel resesif autosomal ya. Alel resesif. Resesif berarti yang gen resesif ya, autosom berarti pada gen tubuh ya, gen-gen yang mempengaruhi tubuh. Contoh di sini ada ibu carrier, ayah carrier. Kemudian jika disilangkan, ya ini kan A besar A kecil yang bersifat heterozigot, ini juga A besar A kecil, maka kemungkinan keturunannya yang mengalami menderita itu yang bersifat resesif, yaitu A kecil ini ya, A kecil.
Sedangkan untuk normal A besar A besar dan carrier atau pembawa itu ada 2. Jadi perbandingannya 1:21. 25% normal, 50% carrier dan 25% dia menderita ya. Yang harus kita pahami di sini adalah gennya ya, gennya. Jadi nanti kita tinggal menyilangkan saja. Jadi kita harus tahu ya. Kita lihat di sini. Gen albino itu resesif ya tadi ya. Resesif dia A kecil A kecil. Untuk gen normalnya A besar A besar. Untuk gen carriernya A besar A kecil. Jadi mudah. Misalkan jika orang albino menikah, misalkan pria albino menikah dengan wanita carrier, maka tentukan berapa persen anaknya yang menderita albino. Jadi tinggal kita silangkan saja gen albino tadi, pria albino dengan wanita carrier, seperti itu. Mudah sekali ya. Kemudian untuk gen sickle cell ya, sebelum saya jelaskan sickle cell, gen albino ini di mana kelainan seorang manusia tidak memiliki pigmen warna, jadi putih semua ya albino. Tidak hanya pada manusia tetapi juga pada hewan juga terjadi ya. Kemudian gen sickle cell atau gen anemia bulan sabit, dia merupakan kelainan di mana hemoglobinnya ini bentuknya tidak sempurna, harusnya bulat bikonkav, tetapi dia bentuknya bulan sabit ya, sehingga tidak dapat mengikat oksigen dengan sempurna. Akibatnya apa? Dia kekurangan oksigen, dan biasanya orang-orang yang menderita ini meninggal di saat masih muda atau masih balita ya. Nah, untuk gen sickle cell ini atau anemia bulan sabit ini terjadi pada genotip homozigot ya, S besar S besar. Sedangkan gen normalnya adalah S kecil dan carriernya S besar S kecil atau heterozigot. Kemudian gen fibrosis cystic ya. Ini memiliki genotip C kecil. Gen fibrosis cystic ini adalah kelainan di mana secara normal manusia itu menghasilkan lendir di dalam tubuhnya, yang dimana lendir ini berfungsi sebagai salah satu sistem pertahanan diri. Contohnya adalah lendir yang ada di sistem pernafasan atau sistem pencernaan kita. Jika ada benda asing, misalkan virus influenza, maka akan diselubungi oleh lendir. Nah, kita sebutnya pilek atau ingus ya. Itu adalah salah satu sistem pertahanan diri. Namun, pada penderita gen fibrosis cystic ini terjadi kelainan di mana lendir-lendir ini dia sangat lengket ya, sehingga menyebabkan gangguan seperti batuk menahun ya, gangguan paru dan lain sebagainya. Ya, untuk gen normalnya dia bersifat homozigot C besar dan gen carriernya bersifat heterozigot C besar C kecil. Kemudian gen galaktosemia atau G kecil genotipnya ya. Gen ini mengakibatkan kelainan di mana seseorang tidak dapat memecah atau menghidrolisis galaktosa. Galaktosa adalah karbohidrat yang dihasilkan oleh susu. Jadi ini berbahaya pada balita yang misalkan tidak cocok dengan susu ya, susu ini ya, misalkan susu hewan misalkan ya. Jadi dia harus diganti dengan susu yang berasal dari nabati gitu ya. Untuk gen normalnya G besar, sedangkan carriernya G besar G kecil. Kemudian gen achondroplasia, dia memiliki genotip A kecil. Normalnya resesif A kecil dan dapat mengakibatkan kematian
ya, A besar. Jadi kalau orang yang memiliki gen akondroplasia menikah dengan akondroplasia lagi, maka kemungkinan kan akan bertemu gen A besar. Ini nanti keturunannya akan mati. Apa itu gen akondroplasia? Yaitu adalah gen yang mengakibatkan tidak terjadinya pertumbuhan tulang sehingga mengakibatkan dwarf atau kerdil ya. Contohnya adalah kita bisa lihat dari orang-orang yang kerdil kaki dan tangannya karena tidak mengalami pertumbuhan tulang yang normal. Ya, contohnya seperti ucok baba seperti itu ya. Kemudian gen brachidaktili yaitu genotipnya B besar B kecil, gen normalnya B kecil dan dia bersifat letal. Jika orang brachidaktili menikah dengan orang brachidaktili, ini dapat kemungkinan mengakibatkan keturunannya ada yang meninggal karena memiliki gen letal. Gen brachidaktili adalah kelainan di mana jari-jari seseorang, ujung jarinya itu menyatu ya atau mengkerut gitu ya, seperti apa orang cakar harimau gitu ya. Jadi ujung jarinya itu dia keriting gitu ya ibaratnya. Kemudian yang terakhir ada gen Huntington ya. Genotipnya dia bersifat apa nih ya? Dominan ya, HTT ya atau H besar, T besar, T besar. Sedangkan gen normalnya resesif, H kecil, T kecil, T kecil. Gen Huntington ini ditemukan oleh George Huntington, di mana ini merupakan kelainan pada saraf yang mengakibatkan seseorang mengalami gangguan mental dan gerakan-gerakan yang tidak normal. Nah, ini salah satu penyakit yang belum ada obatnya karena memang dipengaruhi oleh faktor gen dari dalam. Seperti itu. Ya, ini dia kelainan penyakit disebabkan oleh alel dominan yang tadi ya. Achondroplasia, brachidaktili dan Huntington.